Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru yang menceritakan hubungan seorang guru dengan muridnya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Namaku Raka. Hari itu, sekolah udah bubar seperti biasa. Teman-teman udah pada pulang sejak setengah jam lalu. Tapi aku masih duduk santai di taman belakang sekolah. Di bawah pohon mangga tua yang sering jadi tempat nongkrong favorit pas istirahat. Angin sore sejuk banget. Dan aku sebenarnya cuma lagi nunggu jemputan abangku yang sering telat datang. Jadi daripada bengong di depan gerbang sekolah, aku milih duduk aja di situ, ngelamun sambil mainin ujung resleting tas. Tiba-tiba, dari arah ruang guru, aku lihat sosok Bu Rini jalan mendekat. Beliau guru bahasa Indonesia di sekolahku. Dan jujur aja, satu-satunya guru yang gak pernah bikin aku stres tiap pelajaran. Gaya ngajarnya enak, gak pernah marah, dan sering banget bawa cerita-cerita lucu buat bikin kelas gak ngantuk. Bu Rini masih muda. Mungkin usia sekitar awal 30-an dan penampilannya selalu rapi dan sopan. Satu hal yang paling aku ingat, beliau selalu pakai parfum yang wanginya khas banget. Kalem, tapi berkesan. Raka, kamu bisa bantuin ibu nggak? Angkat barang sedikit ke rumah? Cuma sebentar kok. Aku langsung berdiri. Boleh bu, barangnya di mana? Di mobil ibu, di parkiran. Ibu bawa beberapa dus buku dari rumah ibu di kampung. Mau disusun di perpustakaan pribadi. Dalam hati aku mikir, paling cuma beberapa menit, lagian rumah Bu Rini katanya deket banget dari sekolah. Masih satu komplek, dan sebagai murid baik-baik dan jomblo akut, aku nggak mikir panjang. Bantuin guru itu kan bentuk kebaikan juga. Ya masa aku nolak? Kami jalan berdua ke parkiran. Di situ ada mobil sedan tua warna silver, dan di bagasi belakangnya emang ada beberapa dus ukuran sedang. Isinya ternyata buku-buku. Beberapa sudah agak kusam, tapi terlihat berharga. Bu Rini bawa 2 dus kecil, aku bawa 1 dus besar di pelukan. Lumayan berat juga, tapi ya aku tahan-tahanin aja, biar nggak kelihatan lemah di depan guru. Rumah Bu Rini cuma sekitar 300 meter dari gerbang sekolah, jadi kami jalan kaki aja. Selama di jalan, Bu Rini banyak cerita soal bukunya. Katanya itu warisan dari suaminya yang udah almarhum. Aku cuma mangguk-mangguk aja, kadang ikut nanya biar kelihatan sopan. Tapi sebenarnya lebih fokus ke dus di tangan yang makin lama makin pegel. Sampai juga di rumah Bu Rini. Bentuk rumahnya sederhana, model klasik, halaman kecil tapi tertata rapi. Ada tanaman lidah mertua dan bunga kertas di pot yang berjajar rapi di pinggir tembok. Pagar rumahnya masih manual, harus dibuka dengan tangan, dan saat aku masuk, kesan pertama yang aku dapat, rumah ini adem banget, sejuk, wangi, dan terkesan damai. Taruh aja di meja ruang tamu ya Rak, kata Bu Rini sambil buka pintu rumah. Aku nurutin. Ruang tamunya juga sederhana. Ada sofa warna coklat tua, meja kayu kecil, dan rak buku di pojok ruangan. Dindingnya penuh dengan bingkai foto. Kebanyakan foto Bu Rini bersama anak-anak murid, dan 1 foto besar seorang pria muda yang aku tebak itu almarhum suaminya. Selesai naruh dus, aku mengusap kening. Udah Bu, kalau nggak ada lagi, saya balik dulu ya. Kayaknya abang saya juga udah nunggu di depan sekolah. Baru aku melangkah balik ke pintu, Bu Rini tiba-tiba ngomong, Raka, kamu sebentar ya, masuk ke kamar ibu dulu. Langkahku langsung berhenti. Aku nggak salah dengar kan? Kamar, aku balik badan pelan. Kamar Bu. Iya, ibu lupa, ada 1 tas kecil yang harusnya masuk ke dus, tapi ketinggalan di lemari. Bisa tolong ambilin? Pintu kamarnya terbuka kok. Lemari kayu yang dekat jendela, warna hitam, tasnya kecil aja. Aku jadi bingung. Bukannya nggak mau bantu, tapi masuk ke kamar guru perempuan. Rasanya kok agak aneh, tapi karena Bu Rini ngomongnya biasa aja, santai, dan memang kelihatan sibuk ngerapiin buku di ruang tamu, aku mikir mungkin ini bukan hal yang serius banget. Akhirnya aku ngangguk pelan dan jalan ke arah lorong samping ruang tamu. Di situ ada 2 pintu, 1 tertutup, 1 lagi setengah terbuka. Pasti itu kamarnya. Aku dorong pelan pintu itu dan masuk ke dalam. Kamar Bu Rini ternyata rapi banget. Dindingnya warna krem, ada ranjang dengan sprei bermotif bunga-bunga, lemari kayu tua di sudut ruangan,
dan meja rias kecil di sebelahnya. Di pojok ruangan ada boneka besar duduk di atas kursi rotan dan karpet kecil di tengah ruangan menambah kesan hangat. Tapi entah kenapa, waktu aku melangkah lebih dalam, perasaan mulai gak enak. Bukan karena ada yang menyeramkan, tapi lebih ke canggung. Ini pertama kalinya aku masuk ke kamar guru perempuan, apalagi sendirian. Rasanya aneh banget. Aku jalan ke arah lemari dan buka pelan pintunya. Di dalamnya penuh dengan pakaian. Beberapa tersusun rapi di gantungan, beberapa dilipat di rak. Di bagian bawah, aku lihat tas kecil warna hitam. Mungkin ini yang dimaksud Bu Lini. Tapi baru aja aku jongkok buat ngambil tas itu, tiba-tiba tasnya jatuh sendiri dari rak ke lantai. Kaget. Beneran, aku refleks mundur selangkah. Gak ada angin, gak ada getaran. Kok bisa jatuh sendiri? Dan di saat yang sama, aku dengar suara, sayup-sayup banget. Lembut, kayak bisikan. Raka. Aku berdiri kaku. Jantung langsung deg-degan. Mataku nyari-nyari ke seluruh penjuru kamar. Suaranya dari arah jendela atau dari belakang lemari? Tapi pas aku lihat ke arah pintu kamar, gak ada siapa-siapa. Sunyi. Hanya suara kipas angin yang muter perlahan dari langit-langit kamar. Aku buru-buru ambil tas itu, gak peduli berat atau enggak, dan langsung jalan cepat keluar kamar. Tangan aku agak gemetaran. Mungkin cuma perasaanku aja. Mungkin itu suara tetangga atau suara TV. Tapi kenapa namaku? Waktu aku kembali ke ruang tamu, Bu Rini masih berdiri di dekat rak buku, nyusun buku satu persatu. Ini Bu, tasnya. Bu Rini noleh dan senyum. Wah, makasih ya, kamu nemu kan? Maaf ya disuruh ke dalam, Ibu lagi berantakan banget nih. Aku cuma senyum kaku. Iya Bu, gak apa-apa kok. Dalam hati aku cuma bisa mikir, ada apa tadi di kamar itu? Dan kenapa suasananya beda banget? Perasaan yang tadi adem dan damai berubah jadi agak dingin, misterius, dan bikin aku penasaran. Tapi saat itu, aku belum tahu kalau ternyata tas kecil itu bukan cuma sekedar tas biasa. Aku berdiri di depan pintu kamar Bu Rini. Pintu kayu itu terbuka setengah memperlihatkan sebagian isi ruangan. Bu Rini udah lebih dulu masuk, terus balik badan sambil bilang, ambilin barang di lemari ya, ada tas kecil warna hitam, Ibu lupa naruh di dus. Awalnya aku cuma ngangguk, tapi langkah kakiku ragu-ragu. Jujur, sejak tadi perasaan aneh di dalam kamar ini masih kebawa. Entah karena tadi aku dengar suara aneh, atau karena suasana kamar ini beda dari yang lain. Tapi aku berusaha mikir positif. Ini cuma rumah guru, gak mungkin ada hal aneh-aneh. Mungkin aku cuma kecapean, atau terlalu banyak nonton film horor tengah malam. Aku masuk pelan-pelan, lantai kayu sedikit berderit waktu diinjak, cahaya dari luar jendela menyinari sebagian kamar, bikin suasana sore itu terlihat lebih redup. Matahari udah mulai turun, sinarnya hangat tapi samar. Wangi ruangan masih sama, lembut, floral, dengan aroma sabun yang khas. Tapi ada juga sedikit aroma kayu tua yang ngasih kesan sunyi. Mataku menyapu seluruh ruangan. Lemari kayu tinggi berdiri di sebelah kanan dekat jendela. Di sebelah kiri, ada meja rias kecil dengan cermin oval yang bersih, dan di pojok paling jauh, disitulah aku lihat sesuatu yang bikin langkahku berhenti sejenak. Sebuah boneka tua duduk manis di atas kursi rotan. Boneka perempuan, bergaun putih renda, rambutnya ikal, dan matanya entah kenapa seperti menatap langsung ke arahku. Bukan cuma sekilas, tapi kayak ngikutin. Aku menarik nafas, mencoba cuek, dan jalan ke arah lemari. Pegangannya sedikit berdebu. Lemarinya tua, terbuat dari kayu jati, ada ukiran di pinggir pintunya. Satu pintu sedikit terbuka. Aku pegang dan tarik pelan-pelan. Bunyi engselnya nyaring kayak suara pelan tapi nyiksa di telinga. Isinya penuh pakaian, sebagian tergantung, sebagian dilipat rapi di rak. Di bawah, aku lihat ada tas kecil warna hitam. Tas lempang dari kulit sintetis, modelnya jadul tapi masih bagus. Aku jongkok pelan, tangan menjulur, baru mau ambil, tiba-tiba tas itu jatuh sendiri. Gak ada angin,
nggak ada getaran, raknya nggak miring. Tapi tas itu jatuh dengan sendirinya. Suaranya nyaring karena kena lantai kayu. Aku kaget, mundur setengah langkah dan langsung berdiri. Degup jantungku mulai nggak karuan. Tanganku sedikit gemetar waktu aku ambil tas itu. Rasanya dingin, kayak abis ditaruh di kulkas. Tapi anehnya ruangan ini nggak dingin sama sekali. Justru lebih kehangat. Suasana makin gak enak waktu tiba-tiba aku dengar suara. Raka. Sayup, pelan, lembut, tapi jelas. Jelas banget. Dan yang bikin aku merinding itu bukan suara Bu Rini. Seketika aku diam di tempat. Nafasku tertahan. Mataku menatap ke arah jendela yang tertutup tirai putih. Tirai itu sedikit goyang. Padahal semua jendela tertutup rapat. Nggak ada celah angin. Suara itu kayak dari balik tirai, tapi juga kayak dari dalam kepala. Lirih, bukan suara marah, tapi lebih ke memanggil. Seolah-olah ada yang nyari aku dari tempat yang nggak kelihatan. Aku langsung mundur. Tas masih di tangan, tapi kaki seperti berat buat gerak. Dalam kepalaku mulai muncul pikiran-pikiran aneh. Jangan-jangan ada orang di balik tirai. Jangan-jangan ada hewan. Tapi siapa yang manggil nama aku? Bulu kuduku berdiri semua. Rasanya seperti ada yang ngeliatin aku dari segala arah. Bahkan boneka di pojokan pun sekarang kelihatan makin hidup. Seolah senyumnya berubah jadi tatapan sinis. Padahal aku yakin posisi boneka itu nggak berubah. Tapi tetap aja, makin aku lihat, makin nggak nyaman. Aku hampir lari keluar kamar, tapi ku tahan. Aku genggam tas itu lebih kuat dan buru-buru jalan ke arah pintu. Tapi waktu aku lewat depan meja rias, aku sempat melirik cermin. Dan itu kesalahan. Di cermin, aku lihat pantulan diriku. Tapi di belakangku, seperti ada bayangan. Cepet banget. Muncul lalu hilang. Kayak lewat sekilas. Padahal waktu aku noleh ke belakang, ruangan kosong. Gak ada siapa-siapa. Detik itu juga, aku langsung keluar kamar tanpa pikir panjang. Nafasku mulai berat. Keringat dingin mulai netes di pelipis. Langkahku cepet, hampir setengah lari ke ruang tamu. Bu Rini lagi duduk di lantai, nyusun buku di rak. Pas aku muncul, dia langsung noleh dan tersenyum. Makasih ya, Rak. Ketemu tasnya? Aku cuma angguk. Iya, Bu, ini tasnya. Suaraku bergetar sedikit dan aku yakin Bu Rini bisa lihat wajahku pucat. Tapi beliau cuma ambil tas itu dengan santai. Aduh, tas ini penting banget buat Ibu. Isinya banyak dokumen pribadi. Ibu tuh pelupa banget ya. Aku gak jawab, masih sibuk ngatur nafas. Tapi otakku masih muter. Suara siapa tadi? Apa Bu Rini iseng? Atau mungkin ada orang lain di rumah ini? Tapi kalau iya, kenapa dari tadi gak kelihatan? Bu Rini tiba-tiba berdiri dan menatapku. Raka, kamu gak apa-apa? Wajahmu pucat banget. Aku senyum kaku. Gak apa-apa, Bu. Cuma mungkin kecapean. Minum dulu ya, Ibu ambilin teh. Aku buru-buru geleng. Gak usah, Bu. Saya balik dulu aja. Takut abang saya udah nunggu. Bu Rini ngangguk pelan. Iya deh. Hati-hati ya. Makasih udah bantuin Ibu hari ini. Aku pamit. Keluar dari rumah itu dengan langkah cepat. Begitu udah jauh dari pagar, aku baru tarik nafas panjang. Rasanya kayak baru lepas dari tekanan yang aneh. Matahari udah makin rendah. Langit mulai jingga. Di jalan pulang, aku gak bisa berhenti mikirin kejadian barusan. Tas jatuh sendiri. Boneka yang kayak ngeliatin aku. Suara yang manggil nama aku. Bayangan di cermin. Semua kayak terlalu kebetulan untuk disebut biasa aja. Tapi yang paling mengganggu adalah kenapa Bu Rini seolah gak sadar apapun yang terjadi di kamarnya sendiri. Atau mungkin dia memang tahu. Dan justru itu alasannya dia gak masuk kamar bareng aku. Begitu aku serahin tas itu ke Bu Rini, dia menerimanya dengan pelan. Tangannya agak gemetar waktu meraih tas kecil warna hitam itu.
Senyumnya tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku langsung berhenti bicara. Matanya berkaca-kaca, kayak ngahan sesuatu. Bukan sedih yang biasa, tapi sedih yang disimpan terlalu lama, kayak luka lama yang mendadak kebuka lagi cuma karena satu benda kecil. "Makasih ya Raka," katanya pelan. Suaranya hampir kayak bisikan. "Tas ini milik almarhum suami ibu." Aku langsung diam. Tubuhku kaku sesaat. Mataku melirik lagi ke tas kecil di tangannya. Aku pikir tadi tas itu cuma tas biasa, yang mungkin isinya dokumen atau buku catatan guru. Tapi ternyata tas itu menyimpan sesuatu yang lebih berat dari sekedar barang. Ada kenangan di dalamnya. Kenangan yang mungkin selama ini Bu Rini simpan sendiri tanpa pernah dibagi ke siapapun. Ibu hampir aja lupa naruh ini. Biasanya ibu simpan di lemari, bagian paling bawah, di balik tumpukan selimut, tapi tadi buru-buru angkat dus, jadi ketinggalan. Aku masih belum banyak bicara. Di satu sisi, aku kaget. Tapi di sisi lain, aku juga mulai merasa bersalah. Tadi aku sempat takut. Bahkan sempat mikir aneh-aneh soal kamar Bu Rini. Tentang suara, tentang boneka, tentang bayangan di cermin. Tapi sekarang setelah tahu cerita di balik tas itu, semuanya terasa berbeda. Dulu, suami ibu sering bawa tas ini kemana-mana. Dia orangnya rapi, selalu nyimpan hal-hal penting di dalam satu tempat. Termasuk rekaman suara. Aku mengerutkan alis. "Rekaman suara, Bu?" Bu Rini ngangguk, lalu tersenyum lemah. "Iya, rekaman suara dia sendiri. Waktu dulu masih suka iseng nyanyi, baca puisi, atau kadang cuma nyebut nama ibu. Ibu pikir itu hal sepele. Tapi ternyata, waktu dia udah nggak ada, suara itu jadi satu-satunya hal yang bikin ibu masih merasa ditemani." Aku tercekak. Tiba-tiba semua yang aku dengar di kamar tadi terasa lebih masuk akal. Suara Saib yang manggil namaku dari balik tirai, bisa jadi itu bagian dari rekaman itu. Mungkin saat aku gerakin tasnya, tombol play-nya kepencet. Atau mungkin ada pemicu otomatis. Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, itu bukan hal mistis. Ibu simpan alat rekam kecil di dalam tas itu. Kadang ibu putar kalau lagi kangen. Tapi akhir-akhir ini, ibu udah jarang nyalain. Karena rasanya makin nyesek. Aku menunduk. Udara di ruang tamu jadi sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Suasana yang tadi terasa mencekam, sekarang berubah jadi hangat, tapi juga penuh luka. Aku bisa merasakan kalau Bu Rini selama ini kuat. Terlalu kuat mungkin. Sampai-sampai orang gak ada yang sadar kalau dia masih nyimpan kesedihan sebesar ini. "Kenapa ibu minta saya yang ambil, Bu? Kenapa bukan ibu sendiri yang ambil tas itu?" Bu Rini menatapku cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Entah ya Raka, waktu lihat kamu tadi duduk sendiri di taman, ibu ngerasa kamu mirip dia." Aku diam. Terlalu bingung buat merespons. Dalam hati aku mikir, mungkin itu alasan kenapa Bu Rini tiba-tiba ngajak aku ke rumahnya, minta bantuan, dan bahkan nyuruh aku masuk ke kamarnya. Bukan karena dia nggak mampu ngambil sendiri, tapi karena dia lagi butuh orang buat bantu ngelepas sesuatu yang selama ini berat banget dipendam sendiri. "Dia juga dulu kayak kamu," kata Bu Rini lagi. "Pendiam, sopan, tapi perhatian. Kalau ibu lagi pusing kerjaan, dia diam-diam suka nyiapin teh. Nggak banyak ngomong, tapi selalu ada. Dan hari ini, kamu ngingetin ibu lagi sama dia." Aku merinding. Bukan karena takut, tapi karena kalimat itu terasa jujur banget. Aku nggak nyangka, bantuin angkat dus buku dan ambil tas kecil tadi bisa bikin Bu Rini mengingat seseorang yang dia cintai begitu dalam. Dan yang paling bikin aku terpukul adalah waktu Bu Rini bilang pelan, "Cuma orang yang ibu percaya aja yang boleh masuk ke kamar itu, Rak. Dan hari ini, entah kenapa, ibu merasa kamu bisa dipercaya." Mataku mulai panas.
Aku langsung tunduk. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus jawab apa. Ibu yang harusnya makasih, katanya sambil tersenyum. Karena udah bantu ibu. Lebih dari sekadar angkat barang. Kami sama-sama diam cukup lama setelah itu. Tapi bukan diam yang canggung. Lebih ke diam yang nyaman. Seperti dua orang yang gak saling kenal terlalu dekat, tapi hari itu, untuk alasan yang gak bisa dijelaskan, dipertemukan oleh sesuatu yang dalam. Aku duduk di kursi sambil menatap rak buku yang tadi aku bantu susun. Rasanya hari ini aneh. Dimulai dari hal biasa, lalu jadi tegang, dan diakhiri dengan kenyataan yang membuatku terdiam lama. Bu Rini bangkit dari duduknya, lalu menaruh tas itu kembali ke lemari kaca kecil di dekat ruang tamu. Kali ini nggak dikunci, ditaruh terbuka. Seolah-olah dia udah siap berdamai. Hari mulai gelap. Cahaya oranye dari jendela pelan-pelan berubah jadi kebiruan. Aku pamit dan Bu Rini mengantar sampai depan pintu. Sebelum aku benar-benar pergi, beliau berkata pelan, "Kalau kapan-kapan kamu mau main, datang aja ya. Ibu nggak akan suruh kamu masuk kamar lagi kok," katanya sambil tersenyum kecil. Aku senyum, tapi dalam hati aku tahu. Andai diminta bantu lagi pun, aku nggak akan ragu. Karena hari itu, aku belajar sesuatu yang nggak pernah diajarin di kelas manapun. Kadang, sesuatu yang terlihat misterius, aneh, atau bahkan bikin takut, ternyata adalah luka lama yang belum sembuh. Dan kadang, cukup dengan hadir, mendengar, dan sedikit membantu, seseorang bisa merasa sedikit lebih kuat. Aku nggak cuma bantu angkat dus buku. Aku bantu Bu Rini meletakkan kembali kenangan yang udah lama dia simpan dalam diam. Dan mungkin itu satu-satunya alasan kenapa hari itu aku yang dipilih masuk ke kamar itu.